Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Merupakan suatu kebahagiaan apabila kita datang untuk bersekutu kepada Tuhan. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini, saya Supardi bersama Pak Robert mengucapkan turut belasungkawa atas berpulangnya ayahanda dari ketua pengadilan kita sama adik beliau pulang ke rumah Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan hambanya dimanapun hambanya nantinya bertugas. Untuk menghemat waktu, saya ajak Bapak Ibu Saudara membuka di dalam Roma pasal yang pertama ayat 21 sampai dengan ayat 22. Dua ayat saja. Kalau kita memperhatikan daripada judul berikut daripada ayat ini, hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Mari kita baca mulai dari ayat 21 sampai dengan ayat 22. Sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia. Rahman Jahmai deh, asa songona kompak. Ayo yang sudah ketemu Roma pasal yang pertama ayat 21 sampai dengan ayat 22. Dua ayat saja. Sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi bodoh. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Nah, firman Tuhan yang barusan kita baca, sekali lagi judul perikop, satu perikop ini dari ayat 18 sampai 32 itu mengungkapkan, memberitahukan hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Nah, kenapa Tuhan itu menghukum atas kefasikan dan kelaliman manusia? Kalau kita membaca dari ayat 21 sampai dengan 22, sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh dan menjadi gelap dan seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema hari ini memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan berkenan menghukum manusia? Oleh karena kebodohan dan kelaliman manusia itu. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia itu menjadi manusia yang bodoh, manusia yang lalim, manusia yang telmi. Tuhan menciptakan manusia itu dengan wisdom, dengan kebijakan, dengan hikmat daripada Allah. Sehingga tidak ada seorang pun manusia yang bodoh, yang lalim, yang fasik. Namun kenapa manusia menjadi bodoh dan lalim? Oleh karena mereka mengenal Tuhan, tidak memuliakan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menghukum manusia atas kefasikan dan kelaliman manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, survei membuktikan negara-negara yang memuliakan Tuhan itu akan terpaut jauh GNP-nya, pendapatan per kapitanya. Negara Jerman Barat dan Jerman Timur yang sangat diberkati, baik daripada GNP dan pendapatan daripada penduduk itu beda. Korea Selatan, Korea Utara yang memuliakan Tuhan, Korea Selatan berbeda dengan komunis Korea Utara. Demikian juga lembaga-lembaga pemerintahan yang membawa Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam setiap lembaga-lembaga, baik di dalam pemerintahan, kejaksaan, pengadilan, kemudian kepolisian, kemudian di sekolah-sekolah, itu mereka akan mengalami kemurahan dan anugerah Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, tapat jonok matu Tuhan. Apalagi di masa-masa pandemik ini, tambahkan iman percaya kita kepadanya dan tambahkan imun. Nah,
Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat dari data yang ada perbedaan yang sangat menyolok orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang beribadah Tuhan. Kenapa kita nggak lakukan itu? Yang notabene-nya kita orang percaya, orang Kristen. Dulu saya belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Oleh karena kemurahan dan anugerah Tuhan, akhirnya saya dipindahkan dari kegelapan kepada yang terangnya yang ajaib. Alami bahasanya Tuhan, kita memilih kehidupan yang kekal. Itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ada beberapa kebenaran yang begitu hakiki, yang perlu kita pahami dan kita mengerti. Apabila saudara dan saya mengenal Tuhan, tetapi tidak memuliakan Tuhan, akan menjadi manusia yang bodoh, akan menjadi manusia yang lalim, akan menjadi manusia yang tidak cerdas, tidak bijak, tidak mengerti apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Baik atas kehidupannya, baik atas instansinya, atas kehidupan rumah tangganya. Pada waktu kita menjadikan Tuhan itu sumber atas kehidupan kita, anugerah Tuhan akan melimpah atas hidup kita. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Dampak negatif apa ketika saudara dan saya kenal Tuhan itu tidak memuliakan Tuhan? Saya mencatat dari kebenaran firman Tuhan ini, ada 3 dampak negatif ketika Bapak Ibu Saudara dan saya mengenal Tuhan Yesus tetapi tidak memuliakannya. Dampak negatif yang pertama, perhatikan ayat 23. Yang sudah ketemu ayat 23, saya rindu Bapak Ibu Saudara salah satu untuk membacanya. Ayat 23, monggo. Mereka menjanjikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu saudara dan saya mengenal Tuhan, tetapi saudara dan saya tidak memuliakan Tuhan, saudara dan saya akan mengalami penyimpangan dalam hal ibadah. Seharusnya kita memuja Sang Pencipta, Allah semesta alam. Ruth kita menyembah berhala, patung-patung, binatang-binatang. Kita akan mengalami penyimpangan dalam hal ibadah. Seharusnya kita memuja Pencipta kita, memuliakan Dia, tetapi kita rotu datu. Kita pergi ke tempat yang lain, mengalami penyimpangan dalam hal ibadah. Seharusnya kita menyembah Tuhan, Allah yang kita sembah, tetapi kita menyembah yang lain. Penyembahan berhala di zaman modern adalah pada waktu saudara dan saya melakukan kekejian, kejijikan di mata Tuhan, perselingkuhan, kemudian mendewakan segala sesuatu yang kita miliki. Itu termasuk kategori penyimpangan atau penyembahan berhala. Nah, hal yang pertama, pada waktu saudara dan saya mengenal Tuhan, tidak memuliakan Tuhan, akan terjadi penyimpangan dalam hal ibadah. Puji Tuhan, di pengadilan di tempat ini, di Pematang Siantar, dibangun persekutuan atau mesbah untuk bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan. Awal daripada pemulihan kota di mana kita berada. Itu sesuatu yang luar biasa. Akan terjadi nanti terobosan, angka kriminalitas akan berkurang. Oleh karena ada anak-anak Tuhan, ada lembaga-lembaga tinggi pemerintahan yang berdoa bagi kota di mana kita berada. Anak-anak Tuhan mulai memuji, menyembah Tuhan, membangun mesbah di dalam lembaga-lembaga pemerintahan. Maka Tuhan akan mencurahkan damai-Nya, anugerah-Nya, rahmat-Nya yang berlimpah-limpah. Lalu, apa yang terjadi pada waktu Bapak Ibu Saudara mengenal Tuhan, tidak memuliakan Tuhan? Akan terjadi penyimpangan yang lebih miris lagi. Yang pertama, penyimpangan dalam hal ibadah. Lalu yang kedua, dalam penyimpangan perilaku seksual.
Sangat mengerikan. Yang berikut, pada waktu saudara kenal Tuhan, tidak memuliakan Tuhan, perhatikan ayat 24 sampai 27. Saya akan bacakan. Karena itu Allah menyerahkan kepada mereka keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang istri mereka, yang menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal dengan kesesatan mereka. Sangat mengerikan Bapak Ibu Saudara. Ketika saudara dan saya mengenal Tuhan Yesus, pencipta kita, tetapi kita tidak memuliakannya, kita mengalami penyimpangan dalam ibadah. Lalu yang kedua, kita mengalami penyimpangan dalam perilaku seksual. Kita menajiskan tempat tidur kita. Bayangkan, Tuhan tidak menciptakan ACDC. Tahu yang saya maksudkan? Tuhan tidak menciptakan wadah. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia itu jadi pemburit, bencong. Tidak ada. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Tetapi kenapa terjadi penyimpangan dalam perilaku seksual? Oleh karena dia kenal Tuhan, tidak memuliakan Tuhan. Doa dan kerinduan kita hari ini, pada waktu kita mendengar pesan firman Tuhan, kita kenal Tuhan, mari kita memuliakan, supaya kita tidak mengalami penyimpangan dalam perilaku, dalam hal ibadah, dalam perilaku seksual. Dan yang ketiga, pada waktu saudara dan saya kenal Tuhan, tidak memuliakan Tuhan, perhatikan ayat 29 sampai 32. Asahatop mula kita. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuh, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal tersebut patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Saudara, hati nuraninya sudah mulai tumpul. Ketika kita kenal Tuhan, tidak memuliakan Tuhan. Yang ketiga, kita akan mengalami penyimpangan dalam hal moralitas. Gak bermoral lagi, gak punya tata krama, attitude. Bahkan orang melakukan kejahatan, kita bukan saja setuju akan kejahatan itu, tetapi juga kita turut melakukan. Jadi moralnya udah bobrok, moralnya sudah rusak. Doa kita pada pagi hari ini menjelang siang, bila di lembaga pengadilan yang Tuhan tempatkan anak-anak Tuhan di tempat ini, kita kenal Tuhan, kita memuliakan Tuhan, supaya kita tidak mengalami penyimpangan dalam hal ibadah kita tidak mengalami penyimpangan dalam perilaku seksual kita, dan kita tidak mengalami penyimpangan dalam hal moralitas. Sehingga damai yang sejati daripada Tuhan itu melimpahi atas kehidupan kita. Kalau begitu, bagaimana caranya saudara dan saya bisa memuliakan Tuhan?
Karena pada waktu saudara kenal Tuhan, tidak memuliakan Tuhan, mengalami penyimpangan dalam hal ibadah, dalam hal perilaku seksual, dalam hal moralitas. Kalau begitu, bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan di sepanjang kehidupan kita? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita bisa memuliakan Tuhan, Tuhan ajari kita dari hal-hal yang kecil. Saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara di dalam Amsal atau Ratman Jahamai tadi, Amsal yang ketiga, ayat 9 dan 10. Bagaimana cara kita untuk memuliakan Tuhan? Ayo, silakan baca ayat 9. Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan isi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemeramu akan meluap dengan air buah-buah. Amin, amin. Mau lihat itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu mengajari kita tahap demi tahap. Muliakanlah Tuhan melalui hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka, kata Tuhan, apa kata Tuhan tadi? Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Udah siap. Tuhan ajari kepada setiap kita bagaimana tahap kita bisa memuliakan Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Itu Tuhan udah catat. Dulu waktu sederhana, masih hidup sederhana, dia berdoa, Tuhan pasu-pasu memahami Tuhan, asa aum boy melayani Tuhan. Tu dulu manang tuturuan, anggo mardalan 4 paliliku Tuhan, lemahami sepeda, dilema Tuhan sepeda. Dia mengucap Tuhan muliati Tuhan, ngadi pasu-pasu ho hami sehingga boy mar sepeda. Lalu berjalannya waktu, Tuhan loja do Tuhan manggoe sepeda neng manyan sepeda motor. Nah, dia Tuhan mas sepeda motor. Oh, dia bersuka cita, senang sekali atas berkat yang Tuhan beri. Lalu Tuhan, kalau sini sering hujan, kena hujan, Tuhan berikan kami mobil. Dikasih mobil, olan mobil mak. Nah, di jama-jama nggak sempat lagi melayani. Nah, jadi berkat yang Tuhan berikan bisa memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Tuhan mau supaya saudara dan saya memahami. Mulai yang pertama, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Amin. Lalu yang kedua, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Saya akan bacakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 21. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Saudara, kita harus menyadari perdosana bulundo kita. Banyak kesalahan, dosa yang telah kita perbuat. Tetapi Allah nibasani Tuhan. Tuhan menebus hidup kita. Kita dibeli, harganya telah lunas dibayar. Karena Tuhan sudah membeli hidup kita, harganya sudah lunas dibayar. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Jangan dipakai tubuh ini sebagai senjata kelaliman. Mari kita pakai hidup kita, tubuh kita, menjadi senjata kebenaran. Tuhan mengajari kepada setiap kita, persembahkanlah tubuhmu
sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan generasi muda yang ada di tempat ini, untuk bisa memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan dengan hartamu, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Yang terakhir, 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Sabihamu, Akainang, Damang, dan adik-adik di tempat ini. Apakah pada waktu saudara dan saya bekerja di pengadilan ini, bekerja untuk salary saja, atau kita bekerja untuk memuliakan Tuhan? Pada waktu kita makan, pada waktu kita minum, pada waktu kita melakukan segala sesuatu, kita lakukan itu untuk apa? Kita melakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita bertanggung jawab menjadi orang Kristen yang berintegritas, menjadi orang Kristen yang memiliki karakter Yesus. Orang yang berintegritas, dia tetap melakukan kebenaran meskipun dunia melakukan yang tidak benar. Orang yang punya karakter Yesus, yang punya integritas, dia tetap melakukan kebenaran meskipun orang lain melakukan kejahatan. Kita tetap melakukan kebenaran meskipun kita dihina. Kita tetap melakukan kebenaran meskipun tidak ada seorang pun yang melihat. Kita tetap melakukan kebenaran walaupun kita tidak mendapatkan hadiah. Itu ciri-ciri orang yang sudah diubahkan. Nah, pagi hari ini menjelang siang, ada pesan Tuhan bagi kita semuanya, bagi saya, bagi kita semuanya. Muliakanlah Tuhan dengan harta kita, dengan tubuh kita, dengan kasih kita, perbuatan kasih kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kekasih hati kami, luapan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, untuk cinta kasih-Mu. Pada waktu kami membangun kehidupan kami kenal Tuhan. Tetapi jikalau kami tidak memuliakan Tuhan, kami akan mengalami penyimpangan dalam hal ibadah, dalam hal perilaku seksual, dalam hal moralitas. Bagaimana caranya supaya kami bisa, ketika kami mengenal Engkau, bisa memuliakan Engkau? Maka Engkau mengajari kepada setiap kami, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, muliakanlah Tuhan dengan kasih-Mu. Sehingga apa yang kami lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kau memberkati Bapak Ketua Pengadilan di tempat ini, Pak Firman Nababan, bersama wakil, bersama jajaran yang bersama-sama di dalam lembaga pengadilan di tempat ini. Rahmat-Mu, damai-Mu, anugerah-Mu melimpah-limpah. Berkati setiap kasus-kasus yang ditangani oleh lembaga pengadilan ini, sehingga kami mewakili daripada Engkau untuk menyampaikan kebenaran. Yang salah, yang benar, supaya kami Engkau pakai untuk menjadi alat di tangan-Mu. Berkati setiap kami semuanya, demi nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin.